Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Para hadirin, sahabat-sahabat Iqra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu bersyukur, karena dengan selalu bersyukur Allah akan melimpahkan nikmat yang lebih banyak. Dan jauhilah sifat-sifat kufur nikmat, karena barang siapa yang kufur atas nikmat Allah, maka tunggulah azab Allah yang paling menyakitkan. Sholawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan insya Allah melimpah pula kepada kita selaku pengikut yang setia menjalankan syariat atau ajarannya. Seperti biasa, marilah kita melanjutkan kajian Quran surat An-Nisa, surat yang keempat pada ayat 45. Nanti kita sedikit-sedikit saja biar bacaannya semakin bagus ya. Nanti kalau terlalu panjang atau terkesan terlalu cepat, mohon diingatkan. Boleh ya, seperti biasa kita membaca basmalah secara bisri. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Wallahu A'lamu bi'a'daikum. Di situ ada tanda jaiz ya. Boleh berhenti, boleh juga dilanjutkan. Wa kafa billahi waliyyan wa kafa. Coba. wa kafa billahi Waliyyan wa kafa. Wa kafa billahi nasira. Wa kafa billahi nasira. Dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Cukuplah Allah menjadi pelindung dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu. Jadi kita disuruh oleh Allah berlindung, mencari apa? Mencari pelindung dan mencari penolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Minalladzina hadu yuharrifuna minalladzina hadu yuharrifunal kalima amma wadi'ihi. Yuharrifunal kalima amma wadi'ihi wa yaquluna sami'na wa asayna wa yaquluna
wasma'na wa asaina wasma' ghaira musma'i wa ra'ina musma'i wa ra'ima wa ra'ina layam bi alsinatihim wa ta'nang fid din layam bi alsinatihim wa ta'nang fid din. Perhatikan di nun bertasdid agak berdengung dan didobelkan ya. Walau annahum qalu sami'na, coba. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna wa ata'na wanzurna lakana khairan lahum wa aqwama walakin la'annahumullah lakana khairan lahum wa aqwama walakin lana'ahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Ulangi bareng 1, 2, 3. La'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Mari kita renungkan artinya ya, yaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya dan mereka berkata, kami mendengar tetapi kami tidak mau menurutinya, dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang kaum Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Dan mereka mengatakan ra'ina dengan memutarbalikkan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan kami mendengar dan patuh, dan dengarlah dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali. Sekarang dilanjut ayat 47. Ya ayyuhalladzina utul kitaba, ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli musaddiqan lima ma'akum min qabli annat misa wujuhan fanaruddaha misa wujuhan fanaruddaha
au nal'anahum. Coba. Adbariha au nal'anuhum. Au nal'anahum gitu ya. Coba ulangi. Au nal'anahum kama la'anna ashabas sabat lana ashabas sabat. Itu asabti ya, tapi karena diwaqaf jadi kama la'anna ashabas sabti ya. La'anna ashabas sabti wa kana amrullahi maf'ula. Wa kana amrullahi maf'ula. Kita simak terjemahnya dan kita fahami bersama ya. Wahai orang-orang yang diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan atau Al-Quran yang membenarkan kitab yang ada pada kamu. Ya, ini menjelaskan kepada umat sebelum umatnya Nabi Muhammad bahwa memang mereka sudah diberi kitab dan dijelaskan, dijabarkan di dalam Al-Quran maksudnya. Sebelum kami mengubah wajah-wajahmu lalu kami putar ke belakang atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu atau pada hari Sabat ya, atau Sabtu, dan ketetapan Allah itu pasti berlaku. Sekarang 48. Perhatikan nun bertasydid dibaca, didobelkan dan didengungkan ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mereka ya, karena apa? Karena mempersekutukannya atau syirik, dan dia mengampuni apa atau dosa yang selain syirik ya. Jadi dosa syirik itu tidak bakal diampuni, yang bakal diampuni adalah dosa selain syirik ya, bagi siapa yang dia kehendaki ya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. 49. Perhatikan. Alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Coba. Alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusakum balillahu yuzakki may yasha'u
balillahu yuzakki man yasha'u wala yudlamuna fatila wala yudlamuna fatila. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, yaitu di sini mereka orang Yahudi dan Nasrani, ya. Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Jadi begini, zaman dahulu, ya, pada saat awal turunnya Al-Quran, ada kelompok orang-orang yang menganggap dirinya paling suci, yaitu dirinya paling betul, paling benar, ya. Yaitu siapa di sini? Di dalam beberapa ahli tafsir Quran, mereka itu adalah menuju kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ya. Sebenarnya Allah itu menyucikan siapa yang Dia kehendaki, jadi bukan hanya orang Yahudi Nasrani aja, tetapi Allah itu nanti akan dengan sifat Rahman Rahimnya akan memilih siapa-siapa saja yang akan dikehendaki untuk memperoleh apa? Sifat kemahasuciannya, ya. Dan mereka itu tidak dizalimi sedikit pun. Jadi kita tidak usah di dalam kita menuntut ilmu, kemudian kita menjadi orang alim, atau kita menjadi orang yang sukses di bidang materi, di bidang harta, di bidang jabatan, di bidang mungkin memperoleh anak buah atau yang namanya umat yang mengikutinya banyak. Itu jangan merasa dirinya orang yang paling suci, karena sejatinya Allah itu nanti akan memilih orang-orang yang disucikan oleh Allah itu, yaitu orang yang dikehendaki. Sehingga kita diajarkan untuk selalu apa? Selalu berbuat sholih dengan memohon ridho Allah. Karena apa? Banyak orang-orang yang di awalnya orang-orang suci, orang-orang baik, tetapi di akhirnya malah su'ul khotimah. Tsumma naudzubillah. Jangan, ya. Kita sekarang proses begini itu, ngaji itu untuk apa? Untuk memperjuangkan diri menjadi orang-orang yang paham agama, paham Al-Quran, sehingga kita berikhtiar menjadi orang yang dalam proses supaya Allah itu menghendaki kita menjadi orang yang akan dipilih untuk memperoleh kesucian, ya. Jadi ini kesucian di mata Allah itu tidak ujug-ujug datang dengan sendirinya, tetapi ada proses. Salah satunya adalah dengan kita taklim seperti ini dan beribadah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita juga berjuang untuk apa? Untuk selalu menghindarkan diri dari larangan-larangan agama, larangan-larangan Allah dan larangan-larangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai ayat berapa? Nah, sekarang ayat ke-50. Satu kebet, satu itu sampai ayat berapa? Sampai 51, ya. Nah, di sini ayat 50 sekarang. Perhatikan, nun mati ketemu zod, ya. Unzur kaifa yaftaruna 'alallahil kadziba. Coba. Unzur kaifa yaftaruna 'alallahil kadziba wa kafa bihi ismam mubina. Wa kafa bihi ismam mubina. Perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Kemudian ayat ke-51-nya, perhatikan. Alam taro ilal ladzina utu nasibam minal kitabi.
Alam tara ilal ladzina utu nasibam minal kitabi yu'minuna bil jibti wattaguti wa yaquluna lilladzina kafaru haulai ahda minalladzina amanu sabila minalladzina amanu sabila. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Mereka percaya kepada jib dan togut, dan mereka mengatakan kepada orang-orang kafir atau musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Nah, nanti kita pahami, jadi mereka juga percaya kepada jib dan togut. Jadi contohnya sekarang bukan zaman orang-orang Nasrani masa lalu dan Yahudi masa lalu, tapi kita pun sekarang banyak orang yang mengaku Islam, orang yang kadang-kadang fasih lisannya membaca Al-Quran, ya, hafal mendoakan orang lain, tetapi dia juga masih percaya dengan setan, memelihara jin, ya. Kemudian dia kadang-kadang bisa dengan mengatakan dirinya mampu melihat, wah, ini Om Anwar berarti harus diruqyah nih, karena mengandung di tubuhnya itu ada kalong wewenya ini, ya, makanya dia tidak suka mandi, ya, baunya afak, ya, gitu ya. Atau misalnya ini di sebelahnya Om Kevin, dia bisa pinter menerawang gitu ya, oh tangannya suka begini biasanya, ya, suka begini, menerawang tuh begini dengan cara begini untuk meyakinkan orang. Wah, ini Mas Kevin juga ternyata ini ada magnet-magnet yang kepada unsur-unsur jahat nih, ya, berarti harus diruqyah. Nah, ini jadi ruqyah yang sebenarnya memang ada tuntunannya, tetapi ini menjadikan alat untuk melegitimasi bahwa dirinya itu mampu menerawang dan melihat sesuatu yang gaib. Padahal jelas-jelas Al-Quran mengajarkan tentang yang gaib itu kita diberi ilmu hanya sedikit. Hanya Allah lah yang tahu tentang hal-hal yang gaib. Jadi kita nggak usah neko-neko lah. Orang yang dianggap sakti mandraguna itu bukan orang yang bisa menerawang, ya, tetapi orang yang sukses di dunia dan sukses di akhiratnya, dan soleh serta bisa menjadi tauladan atau contoh terbaik di dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ta'lim ini selalu menghadirkan semangat untuk menebar dan mencari ilmu, ya, karena hidup dengan ilmu itu akan dimudahkan. Nah, di dalam kegiatan sehari-hari kita hidup juga butuh sisipan-sisipan seni yang manfaat, seni yang bermartabat, sehingga hidup kita itu suasananya akan lebih terasa indah. Dan yang paling penting, bingkailah hidup kita itu dengan iman dan takwa, karena hidup dengan iman dan takwa pasti akan lebih terarah. Demikian kajian malam hari ini. Berarti hari ini mohon di-share Om Wito, ya, di grup, bahwa malam hari ini sampai di Quran surat keempat atau surat An-Nisa, ayatnya pada ayat 51.
Berarti pada malam-malam yang akan datang nanti pada ayat ke-52. Semoga pembelajaran atau belajar bersama membaca Al-Qur'an ya, yang pelan-pelan mudah-mudahan pasti ya. Mudah-mudahan semakin memperbaiki bacaan-bacaan kita dan semakin faham tentang isi kandungan Al-Quran dengan cara apa? Ngaji yang sederhana dengan menerjemahkan terlebih dahulu. Mungkin pada fase-fase berikutnya kita juga harus mengetahui nanti asbabun nuzulnya, kemudian tafsirnya, sehingga semakin hari kajian-kajian kita lebih berkualitas, bukan ngaji yang cuma asal seperti jalan di tempat. Ya, meskipun membaca Al-Quran saja, mendengarkan saja mendapat pahala, tetapi kalau kita mengkaji, membacanya dengan baik, belajar membaca dengan bagus ya, dengan ilmu tajwidnya, kemudian memahami artinya, memahami tafsirnya, memahami asbabun nuzulnya, insya Allah akan lebih berkualitas. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada salah-salah. Saya atas nama pribadi yang merasa menjadi manusia yang banyak kekurangan dan dosa, mohon dengan tulus dimaafkan. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.